Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap semoga kalian sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini hari Kamis bertemu kembali dengan Ustazah Uswah di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari fungsi tanda baca. Bagi kalian yang sudah menonton video ini dan belum membawa buku paket 2B kalian, silahkan ambil buku paket 2B kalian dan membuka halaman 88. Oke, silahkan diambil dulu ya. Hari ini kita akan mempelajari 3 fungsi tanda baca. Kalian bisa lihat di buku paling atas ya. Di situ ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama tanda koma, yang kedua tanda titik, dan yang terakhir ada huruf kapital. Nah, untuk tanda koma itu digunakan untuk apa, Ustazah? Tanda koma digunakan untuk merinci sesuatu. Perhatikan contohnya di situ. Contoh, ibu membeli mangga, koma, jeruk, koma, dan alpukat di pasar. Dan jangan lupa setiap kalimat pasti diakhiri dengan tanda titik. Contoh yang kedua misal seperti ini. Aisyah membeli sayur kangkung, berarti setelah kangkung diikuti ke tanda koma. Membeli sayur kangkung, wortel, koma, dan sawi. Jangan lupa setiap kita merinci sesuatu, di bagian akhirnya kita harus menggunakan kata dan. Oke. Terus kemudian yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Contohnya seperti ini. Tony ingin ke rumah Nina, tetapi hujan, ya kan? Tony ingin ke rumah Nina, koma, tetapi hujan. Misal contoh lagi. Furqan ingin membeli jajan, koma. Ternyata uang sakunya ketinggalan. Nah, itu juga bisa dinamakan untuk memisahkan kalimat setara. Dan jangan lupa setiap kalimat yang kita tulis harus diakhiri dengan tanda titik jika di akhir kalimat. Kemudian yang kedua ada tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Setiap kalimat yang kita tulis harus diakhiri dengan tanda titik. Contoh, hari sudah sore, koma, waktunya pulang, titik. Artinya titik itu berarti sudah selesai. Kemudian tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Contoh, pensil yang dibeli Andi harganya Rp 2.500. Perhatikan penggunaan tanda titik dan koma di situ. Di situ ada tanda titik dan tanda koma. Tanda titik diletakkan setelah nominal angka 2 di situ, dan tanda titik juga digunakan di setiap akhir kalimat nominalnya. Dan yang terakhir, Ustazah akan menjelaskan tentang huruf kapital. Pastinya kalian sudah tahu kan huruf kapital itu apa? Ya, betul sekali. Huruf kapital adalah huruf besar. Nah, Ustazah, huruf kapital itu digunakan di mana? Huruf kapital itu digunakan di awal kalimat. Jadi setiap kalian mengawali sebuah kalimat, berarti itu harus diawali menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, selain di awal kalimat, kira-kira huruf kapital itu bisa digunakan di mana saja ya? Yang kedua, huruf kapital digunakan untuk nama orang. Nama orang, semua tentunya memiliki nama kan? Nah, setiap nama kalian, entah itu di awal, itu di tengah, atau di akhir, jika itu merupakan nama, berarti dia harus ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, selain nama, juga ada yang harus ditulis dengan huruf kapital. Di antaranya adalah nama bulan, Januari, Februari, Maret, April,
Mei, Juni. Terus setelah itu juga ada hari, Senin, Selasa, Rabu. Itu juga harus ditulis dengan huruf kapital. Selain bulan ada juga tahun, tahun Hijriah, tahun Masehi, itu juga harus ditulis menggunakan huruf kapital. Nama agama, meskipun di situ tidak ada ya, Ustazah tambahi lagi penjelasannya. Jadi nama agama yang ada di Indonesia ini kan ada 5. Nah, misal agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, itu harus ditulis menggunakan huruf kapital. Terus nama gelar kehormatan. Nama gelar kehormatan di sini misalnya Sultan Hasanuddin ya. Sultan Hasanuddin. S-nya kapital, H-nya juga kapital. Terus kemudian ada juga yang harus menggunakan huruf kapital, yaitu nama jabatan atau pangkat. Misalnya Presiden Republik Indonesia adalah Joko Widodo. Nah, Joko Widodo di situ karena dia merupakan nama jabatan atau nama pangkat, dia harus menggunakan huruf kapital. Kalau presiden gimana Ustazah? Presiden menggunakan huruf kapital jika dia berada di awal kalimat. Nama bahasa atau nama suku, dia juga harus menggunakan huruf kapital. Bahasa Melayu, bahasa Jawa ya. Terus kemudian dan yang terakhir adalah penggunaan nama geografi. Apa itu geografi? Jadi misalnya Danau Toba, Gunung Merbabu, Selat Sunda, Selat Karimata. Itu artinya nama geografi dan itu harus ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, kalau tadi tanda koma penjelasan Ustazah hanya sedikit, hanya untuk merinci, hanya untuk memisahkan kalimat setara. Terus kalau tanda titik itu digunakan untuk di akhir kalimat, terus tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Nah, tapi kalau huruf kapital itu ternyata fungsinya sangat banyak sekali. Mulai dari penggunaan nama, bulan, tahun, nama geografi, dan lain sebagainya. Nah, itu aja penjelasan Ustazah hari ini. Jika kalian belum paham, kalian bisa membuka ringkasan yang sudah dikirim Ustazah melalui Google Classroom dan kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut lagi. Jika kalian juga belum paham, kalian bisa menghubungi Ustazah Uswah atau kolom di komentar YouTube. Oke, tetap semangat belajar di rumah. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.